Oke, Matius 21 kita baca ya. Oh my God. Oh my God. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepada aku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Pertanyaan saya, apakah Tuhan mau mengambil keledai orang tanpa permisi? Kalau menurut firmannya yang disampaikan Bunda tadi, iya mengambil. Tanpa permisi? Loh, kan katanya dan jikalau ada orang menegur kamu, berarti kalau ada orang menegur dia, kasih tahu, berarti dia kan permisi. Karena kalau sudah permisi ngapain ditegur orang? Nah, Bang Pandi, apakah Tuhannya Musa ditampar, Bang? Saya tidak tahu. Nggak tahu, Bang. Apakah Tuhannya Musa ditombak, Bang? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Apakah Tuhannya Musa suka mengutuk, Bang? Saya tidak tahu. Apakah Tuhannya Kristen Tuhan yang baik? Baik. Oh, itu dia tahu. Apakah Tuhannya Kristen pernah menyuruh 2 muridnya mengambil keledai tanpa permisi? Nggak tahu. Kan? Oke. Nggak tahu kau? Biar ku bacakan datanya. Mau? Ya. Oke. Kita buka ya. Nih. Kabar. Oke, Matius 21. Kita baca ya. Oh my God. Oh my God. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepada aku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Pertanyaan saya, apakah Tuhan mau mengambil keledai orang tanpa permisi? Kalau menurut firmannya yang disampaikan Bunda tadi, iya mengambil. Tanpa permisi? Loh, kan katanya dan jikalau ada orang menegur kamu, berarti kalau ada orang menegur dia, kasih tahu, berarti dia kan permisi. Karena kalau sudah permisi ngapain ditegur orang? Nah, apakah Tuhan kamu menyuruh 2 muridnya mengambil keledai yang tertambat di kampung sebelah itu tanpa permisi? Pertanyaan saya dipelan-pelankan. Apakah Tuhan kamu menyuruh 2 muridnya mengambil keledai yang tertambat di kampung sebelah tanpa permisi? Kasih terkesek. Selamat, gimana Selamat? Mau bicara? Tunggu 30 detik lagi ya, Dek ya. 30 detik lagi ku akan bicara ya, sabar.
Saya bertanya lagi kepada Pak Pandi, apakah Tuhannya Musa menyuruh dua muridnya mengambil keledai tanpa permisi? Sebentar lagi selamat. Sebentar lagi selamat. Ya, silakan masuk Bapak Slamet. Udahlah, kamu narasinya kemana-mana ya. Mengenai meminjam itu ada di Matius. Kamu bacanya di mana? Di Di mana Matius. meminjam, Dek? Di sini di mana meminjam? Ada Oh, meminjam. oke, dia di sini meminjam. Oh. Apakah sudah dikembalikan keledainya? Apakah kalau dikembalikan harus ngomong ke kamu? Loh, Iya, katanya itu kan hal yang sepele. dibilang begini. Katakanlah Kan hal Tuhan sepele memerlukannya, gitu. Ia akan segera mengembalikannya. Kapankah Tuhan Nih ya. kamu mengembalikan keledai yang dipinjam? Tuhan Yesus itu pernah diadili di hadapan Pontius Pilatus. Saya bertanya Hal-hal lagi. sepele seperti Saya bertanya, apakah Tuhan kamu kaya raya? Kamu jangan mute dong. Pertanyaanmu itu sepele-sepele. Kamu saya jawab, Apakah kamu lari Tuhan lagi kamu kemana-mana. kaya raya sehingga ia harus meminjam keledai orang? Kamu nggak paham mengenai Yesus ketika menjadi manusia. Kamu nggak paham. Dia Tadi jelas-jelas memberikan disebut pertanyaan nggak rela menjadi hamba demi ya menjadi Oke. manusia dan menjadi Oke, hamba sekarang untuk kata kamu, mati oke. menebus dosa Ya, manusia. Kamu kata paham kamu, nggak? Yesus rela menjadi hamba, betul ya? Iya, ada ayatnya kok. Kamu nggak Oke. paham kan? Dulu kamu Apakah katanya Slamet- Kristen, kamu nggak pernah Oke, baca. sebentar. Apakah Slamet rela Kamu menjadi baju? lari kemana-mana aja. Hah? Sekarang Apakah ngomongin Slamet rela kamu menjadi nanya baju? mulu. Isamu itu lebih pantas jadi nabi dibandingkan Loh. Muhammad yang kelakuannya nggak jelas, Alah, barbar, kan, kayak hiperseks, begitu, tahu kan? tahu nggak? Aduh. Kamu harus pelajari itu. Ada tuh Isa Al-Masih itu. Apakah pantas Tuhan berkelamin tidak difungsikan? Apakah seorang Tuhan bisa ditampar? Apakah Tuhan kaya bisa meminjam keledai? Tidak bisa. Kalau Muhammad aja dia perang, mencuri harta orang, merampas. Apakah yang namanya mengambil keledai orang tanpa permisi itu adalah perbuatan baik? Tidak, Paman. Tidak, Paman. Silakan Pandi, kok bicara? Perhatikan dulu itunya. Oke. Apakah Pandi pantas ditampar? Apakah Ketawa aku. pantas Ditampar apa? Kayak ada bertanya. apakah pantas ditampar Nerete? Ya menurut mana ditampar saya? Aduh. Bukan, begini. Pandi, kalau kau ditampar kan masih pantas. Tapi kalau Tuhan kau ditampar pantas Saya nggak? tidak pantas ditampar kalau saya nggak salah. Nggak mungkin saya ditampar kalau saya salah. Ada pertanyaan ibu. Loh, sekarang begini, salah tidak salah ketika kau berumur 12 tahun, kau kedapatan mak kau merokok, kalau kau ditampar pantas nggak? Ya pantas lah, Pak. Nah, Yesus ada salah dan dosa nggak? Enggak. Kenapa dia ditampar? Kenapa ditampar? Tanyalah Iya. sama kenapa ditampar waktu itu. Ah, Kenapa dia ditampar? apakah Tuhan pantas ditampar? Yes. Tangan siapakah yang menampar Tuhan kamu? Manusia. Apakah Yesus Berkali. menciptakan manusia? Iya. Waktu Yesus di bumi. menciptakan manusia, ternyata pipi Tuhan yang menciptakan manusia ini ditampar oleh manusia. Apakah Pandi pernah ditampar oleh anaknya sendiri? Pernah nggak? Tidak. Pak? Tidak. Apakah manusia pernah menampar Tuhan? Enggak.
Nah, kenapa Yesus ditampar? Banyak orang yang di sana manusia Yesus, tanya lah orang itu. Aduh. Tanya orang itu. Oke, saya Iyalah. bertanya. Tentara Romawi, kenapa engkau menampar Tuhannya Kristen? Banyak lah. Silakan Bang Pandiri jawab. Aduh. Saya tidak bisa jawab itu karena saya tidak di sana. Hanya saya jawab itu yang menampar itu manusia. Yang menampar Iya, itu manusia manusia. lah. Oke. Apa itu? Oke, Apakah tentara itu kan manusia, sebentar. kan? Oke, Bang. Yang menampar itu adalah manusia, betul? Iya, betul. Yang ditampar ini siapa? Yesus. Manusia apa Tuhan? Kan. Manusia apa Tuhan? Ya, yang ditampar oleh manusia ini manusia apa Tuhan? Manusia? Bukan Tuhan ya? Enggak lah. Tuhan itu menurut sama siapa? Berarti yang ditampar oleh tentara Romawi oleh seorang manusia ini bukanlah Tuhan melainkan manusia, betul? Betul? Ternyata Pandu ini adalah sekte Saksi Jehova. Menurut ibu. Berarti dia nggak paham dengan sektenya sendiri ya kak? Nggak paham dia. Saya paham. Tapi paham saya sendiri beda. Apakah Pandi Saksi Jehova? Tidak. Saya Kristen. Karena saksi itu kan seperti ada di dalam peran itu. Saya nggak ada. Saya mendengarkan sejarah. Di dalam sejarah saya tidak ada.